Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Ibu Eka. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ya, mudah-mudahan kamu selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik teman-teman, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini itu sebenarnya merupakan review dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Tapi tidak apa-apa, kita perkuat lagi ya. Oke, kita mulai teman-teman. Iya, ini ada seorang anak yang sedang makan ikan ya. Masih ingat tidak bagaimana perjalanan ikan dari laut bisa sampai di meja makan kalian? Iya ya. Kita bahas lagi ya teman-teman. Bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan itu bisa kita makan ya. Ya, ikan hasil tangkapan itu mungkin ada yang kamu beli dari warung ataupun dari pasar, atau mungkin ada juga yang langsung beli dari tempat pelelangan ikan dan nelayannya langsung. Nah, di situ ada kegiatan jual beli, kegiatan perdagangan. Nah, teman-teman, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli barang ini dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi ya. Nah, masih ingat tidak jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada apa saja? Ya, Ibu beritahu lagi ya. Ya, kegiatan ekonomi itu ada 3 teman-teman. Ada produksi, ada distribusi, dan juga ada konsumsi ya. Produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Orangnya disebut dengan produsen. Kemudian distribusi. Distribusi ini adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukannya disebut distributor ya. Dan yang ketiga ini ada konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan ya. Orang yang melakukannya disebut dengan konsumen ya. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali pembelajaran kemarin ya. Di sini ada gambar tentang bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa sampai di meja makan ya. Di sini melalui beberapa tahapan. Ikan hasil tangkapan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Nah, dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Nah, sekarang kita diskusikan ya teman-teman. Kita berdiskusi tentang jenis barang, kemudian pekerjaan yang terlibat, dan hasil dari setiap pekerjaan yang ada dalam gambar ini ya. Oke, jenis barang yang diperjualbelikan di sini apa? Iya, ikan ya. Kemudian pekerjaan yang terlibatnya ada siapa saja di sini? Iya, ada nelayan, ada pedagang, ada sopir ya. Nah, sekarang hasil dari setiap pekerjaannya. Nelayan itu menghasilkan ikan ya. Masih ingat ya teman-teman, kalau hasil dari pekerjaan itu ada yang berupa barang dan juga ada yang berupa jasa. Nah, kalau nelayan ini menghasilkan ikan, yaitu berupa barang berarti ya. Kemudian pedagang dari hasil pekerjaannya dia menghasilkan uang ya. Dia bekerja di bidang jasa. Kemudian yang terakhir sopir juga dia menghasilkan uang ya, dan dia bergerak di bidang jasa ya.
kita lanjutkan teman-teman. Nah, apakah kamu masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Itu ada di halaman 6 ya. Sini sudah ada teks yang berjudul Taman Bermain yang Hilang ya. Silahkan kamu baca secara mandiri. Boleh di pause dulu. Kalau sudah selesai nanti boleh dilanjut lagi ya. Baca sampai selesai teman-teman. Baik teman-teman, sudah selesai membacanya. Sekarang Ibu Eka akan mengajak kalian untuk menemukan pesan moral dalam cerita yang sudah kamu baca ini ya. Sebelumnya, apakah kamu sudah tahu pesan moral itu apa? Ya, pesan moral adalah pesan yang mengandung nilai-nilai moral dari sebuah teks yang disampaikan oleh penulisnya. Jadi, dalam sebuah cerita itu pasti ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Nah, apa saja pesan moral yang ada dalam cerita Taman Bermain yang Hilang? Nah, yang pertama itu adalah manusia harus bisa menjaga kelestarian hutan bakau ya. Kemudian, usahakan hutan bakau dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan yang ketiga, manusia harus bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan alam. Nah, dalam cerita Taman Bermain yang Hilang, itu kamu pasti menemukan sikap yang baik dan ada juga sikap yang kurang baik ya, dari setiap tokoh-tokohnya. Nah, apa perbedaan dari sikap baik dan tidak baik? Di sini sudah ada. Sikap baik yaitu adalah sikap yang memberikan manfaat untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Sedangkan sikap yang tidak baik ini adalah sikap yang merugikan orang lain. Di lingkungan sekitarmu, kamu juga pasti sering menemukan sikap yang baik dan yang tidak baik ya teman-teman. Nah, sekarang Ibu akan ajak kamu untuk mengisi diagram yang ada pada halaman 91. Ibu akan memberi contoh sedikit saja ya. Contoh sikap baik ya, contohnya menolong. Nah, nanti kamu boleh teruskan contoh sikapnya apa saja yang kemudian ciri-cirinya memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, ciri lainnya apa saja? Kamu boleh cari. Kemudian yang bukan contoh itu berarti sikap yang tidak baiknya ya, apa saja? Dan kesimpulannya apa? Silakan kamu isi buku tulis masing-masing ya. Nah, teman-teman, ini ada tugas yang harus kamu kerjakan ya. Ada 3 tugas di sini. Tugas yang pertama yaitu mengamati kegiatan ekonomi yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian tuliskanlah hasil pengamatanmu yang memuat tentang jenis barang yang diperjualbelikannya apa, kemudian jenis pekerjaan yang terlibatnya apa, serta hasil dari setiap pekerjaan itu apa gitu. Kemudian tugas yang kedua yang tadi ya, melengkapi tabel yang ada di halaman 91, dan yang terakhir adalah mengerjakan poin ayo renungkan pada halaman 94. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Selamat belajar teman-teman. Semoga kalian selalu semangat untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya ya. Jika ada yang belum dipahami, boleh kalian menghubungi guru masing-masing ya. Ya, terima kasih.
kasih sudah melihat dan menyimak pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.